Salatu wassalamu alaika ya Sayyidi Rasulullah. Kembali lagi bersama kita di channel Pangeran Cahaya. Saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala dimanapun Anda berada, senantiasa dalam bimbingan Allah, rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Maka hadirin semuliakan, kita perlu ketahui yang dimana suara Tuhan itu sendiri timbul daripada zat mutlak. Maka inilah yang dikatakan hati-hatilah dengan firasat orang-orang beriman, karena firasat orang-orang beriman itu melihat dengan nur ilahi. Artinya dia melihat dengan nur ilahi, mendengar dengan nur ilahi, berkalam dengan nur ilahi. Jadi dia kesadarannya tidak lagi dalam kesadaran akunya makhluk atau akunya daripada kehambaan yang merasa dirinya, tapi keakuan daripada Allah Subhanahu wa taala. Yang dimana ketika dia berkalam dengan kalamnya Allah, ketika dia melihat dengan penglihatan Allah, ketika dia mendengar dengan pendengaran Allah, ketika dia berkuasa berkehendak dengan kuasa dan kehendak Allah, ketika dia tahu sesuatu dengan pengetahuan Allah, kemudian ketika dia dalam kehidupannya Allah Subhanahu wa taala. Maka hadirin sekalian, bagaimana para aulia, para wali-wali kita, pewaris Rasulullah SAW, yang dimana mereka itu punya firasat yang sangat tajam, yang mampu melampaui daripada orang-orang awam pada mestinya. Banyak memang para pelaku spiritual yang mengalami salik atau perjalanan spiritual itu mampu mengasah batinnya sehingga batinnya kuat, sehingga dia punya nurani yang tajam. Namun kita tahu nurani ini adalah Nur Muhammad. Nurani ini memang guru sejati. Jadi nurani itu muncul daripada suara pertama, yang dimana suara itu tidak berulang-ulang. Namun itu adalah suara terkecil, dikiaskannya suara terkecil. Kenapa dikatakan suara terkecil? Karena kita itu kebanyakan menafikan suara itu, dan kita cenderung ikut daripada suara nafsu di dalam kolbu kita. Padahal seharusnya ketika kita ini ingin mencapai daripada ilham atau mencapai daripada, kalau bahasa Jawanya, wahyu sejati, dia harus naik lagi mi'raj sampai kesadaran tertinggi, Sidratul Muntaha. Dia harus mengetahui kedudukan penempatan zat yang maha suci yang ada pada tiap diri masing-masing. Karena semua individu masing-masing, insan-insan yang ada, mazhar Allah Ta'ala yang ada itu semua mempunyai maha guru masing-masing. Maka itulah yang dipakai oleh para nabi, para rasul, para anbiya itu, kemudian para pewaris Rasulullah, wali-wali Allah Subhanahu wa taala, dalam menjalani kehidupannya. Tidak dengan serta-merta dengan suara nafsunya, mentang-mentang dia cuma duduk dengan pikirannya, dia mengandalkan pikirannya, dia mengandalkan perasaannya. Nah, ini kalau mengandalkan pikiran dan perasaan itu nafsu. Artinya nafsunya nafsu amarah, lawamah, kalau bukan sufiyah. Tapi orang-orang yang pewaris Rasulullah, yang sampai di tingkatan nuraniyah, ya, itu Nur Muhammad, itu nafsunya mutmainnah. Tapi ada lagi di atasnya. Ketika pikiran, perasaan, dan rasa mampu tenang, tidak dalam berpikir, tidak dalam berasa-rasa, tidak dalam menyangka-nyangka, nah, dia betul-betul meleburkan keakuannya, pikiran, perasaan, hatinya, rasanya, semuanya ke dalam zat mutlak. Tentunya terutama harus paham dulu yang mana zat mutlak itu. Sementara zat ini mengandung daripada sifat mengandung daripada asma mengandung daripada af'al. Maka barang siapa yang betul-betul mengetahui komponen daripada dirinya, wujudnya, ya, tubuh, hati, nyawa, dan rahasia, maka dia akan mengetahui semesta. Artinya semesta itu terdiri daripada tubuh, hati, nyawa, dan rahasia. Nah, di sini terdiri daripada zat, sifat, asma, dan af'al. Di luar semesta besar, zat, sifat, asma, dan af'al. Namun sebenarnya hakikinya semesta besar itulah semesta kecil sebenarnya. Justru yang semesta besar itu kita. Ini tubuh, hati, nyawa, rahasia. Karena semua langit, 7 lapis langit, 7 lapis bumi, kemudian aras, kursi, dan sebagainya itu ada pada komponen ini. Bahkan ini yang paling sempurna, karena kenapa? Dari ujung rambut sampai ujung kaki itu kelihatan semesta itu. Makanya kalau ada semisal ilmu yang mampu tembus
tembus melihat daripada keutuhan semesta ini, daripada unsur api, angin, air, tanah, itu mirip manusia Pak berdiri. Jadi alam semesta ini mirip batang tubuh ini. Makanya dikatakan alam semesta itu adalah af'al Allah. Maka alam semesta itu sama dengan batang tubuh. Batang tubuh itu adalah af'al Allah. Jadi ketika dia bergerak dan diam, bergerak, diam, di situ af'al Allah. Maka itulah yang dikiaskan, ya, dikiaskan ketika sudah mi'raj kepada zat. Artinya zat itu harus menyaksikan af'al Allah lagi kembali. Itulah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Ketika dia tarkinai asyhadu an la ilaha illallah sampai ke zat, kemudian dia penyaksiannya tanazzul wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Itulah naik turunnya napas. Naik turun dia, naik turun. Naik dia bersaksi asyhadu an la ilaha illallah, turun dia wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Jadi memang seseorang itu siapapun orangnya, apapun keyakinannya, tidak bisa lepas daripada dua kalimat syahadat. Bahkan kita tahu dari ujung rambut sampai ujung kaki ini bertubuh Muhammad. Bahkan kita tahu nama-nama Allah semua ada di sini. Makanya kita betul-betul harus meleburkan diri kepada zat itu. Kemudian zat ini mempunyai Rabbul Izzati, artinya pencipta daripada zat. Aslinya memang semuanya tunggal, semuanya tunggal, esa dalam satu wujudnya. Jadi memang af'al Allah itu bukan Allah, alam semesta itu bukan Allah, tapi alam semesta itu bagian daripada Allah juga. Tapi jangan katakan alam semesta itu Allah, karena alam semesta itu bayangan, muhaddas. Bayangan dari apa? Bayangan daripada sifat. Sifat itu wujud. Sifat itu Nur Muhammad Ahmad. Kemudian sifat ini tajalli daripada zatnya. Maka yang dikatakan khaliq itu adalah zat mutlak. Kemudian yang dikatakan makhluk itu ketika dia sudah bertajalli, zatnya itu sudah bertajalli, itu dikatakan makhluk. Makanya dikatakan segala sesuatu yang nampak seperti di dunia kita ini, di alam syahadah ini tangan kita tampak, wajah kita tampak, itu memang semua muhaddas, semua baharu. Tapi jangan berhenti di situ pandangan kita. Jadi yang baharu ini, yang bayangan ini memang baharu makhluk, tapi daripadanya juga. Maka kalau kita urut, coba urut tanah, air, angin, api, Nur Muhammad, Nurullah, zat, baru ke Rabbul Izzati. Jadi tidak heran memang mengatakan memang ulama kita, guru-guru kita dari martabat ahadiyah, wahda wahidiyah, malakut, misal ajasam insan, itu memang Allah Ta'ala. Allah Ta'ala. Makanya dikatakan Allah Ta'ala itu zahir batin. Batinnya yang bernama Allah, Ta'ala yang namanya zahirnya. Maka sebenarnya kunci dari segala itu adalah memang penyaksian. Penyaksian daripada syahadat itu. Terutama syahadat tunggal. Baru ketika sudah begitu, melebur ke situ, menjadikan keakuannya Allah, bukan mengaku Allah, tapi mengakui hak Allah. Sehingga Allah Ta'ala lah yang ada, yang wujud sebenarnya hakikatnya. Baru disitulah ketika sudah mesra seterus-menerusnya, maka konsisten di situ, maka firasatnya akan tajam. Jadi dia bukan berprasangka, beda prasangka, beda firasat. Kalau prasangka itu timbul daripada tajallinya daripada sir ke nur sudah tajalli kepada ruhani. Kemudian ke kolbu itu banyak tersimpan sifat-sifat nafsu ananiyah, sifat-sifat kemakhlukan. Makanya di Thariqah Naqsabandiyah Khalidiyah dihantam dengan zikir Allah, 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 sampai hancur itu kita punya sesembahan itu yang dalam hati kita. Kita mungkin tahu masalah ma'rifat, tahu, ya, diberitahukan secara hakikatnya, tahu ketunggalan. Tapi ketika prakteknya di lapangan, kita ini masih belajar hadirin. Maka sering-seringlah melebur kepada sir. Jadi tahapnya itu adalah meleburkan diri kepada Rasulullah, fana kepada Rasulullah naik lagi kepada zat Allah tidak lain daripada akuannya diri sebenar-benar diri. Maka setelah itu barulah turun penyaksiannya ke af'al. Mesrakanlah terus, mesrakan terus itu. Jangan pernah berhenti. Tapi semua apa penyebabnya?
ketika kita ini kok sering lupa. Kenapa kita kok ini sering lupa dalam kesadaran? Kita terlena dengan kemakhlukan. Makanya untuk kita-kita yang baru belajar, musyahadahkan kepada Rasulullah, fana di Rasulullah, yang ada akunya Rasulullah, Rasulullah lebur lagi kepada akuannya Allah. Bukan hanya kita fana dalam, oh saya sudah fana ini, saya sudah fana ini. Enggak, bukan kalam, tapi keyakinan. Isbatul yakin. Makanya kata orang tua kita, kalau sudah kamu tusuk ke dalam, terus, jangan mundur. Nah, itulah keyakinan. Isbatul yakin namanya. Kamalul yakin, kesempurnaan keyakinan. Itu baru orang Islam. Tapi kalau Islam KTP banyak. Kita juga ngomong istighfar. Istighfar itu kan lafaz. Astagfirullahaladzim. Istighfar mak, istighfar pak, istighfar bu, istighfar nak. Disuruh istighfar, astagfirullahaladzim. Itu bukan istighfar. Itu lafaz istighfar. Tapi kalau istighfar itu adalah perbuatannya, prakteknya. Bagaimana cara mengembalikan itu? Mengembalikan keakuan makhluk itu kepada keakuannya Allah. Itulah artinya istighfar. Itu artinya taubat. Sama dengan zikir. Allah la ilaha illallah. Allahu Allah ah. Itu lafaz zikir. Nah, tapi kalau zikirnya, itu baru yang dikatakan mengingat, sadar. Maka ala bizikrillahi tatmainnul qulub. Ingatlah hanya dengan sadar Allah di situ. Ingatlah hanya dengan sadar Allah, hati akan jadi tenang. Ingatlah hanya dengan mengingat Allah, hati akan jadi tenang. Tamsilannya di situ sadar Allah. Sadar Allah. Setelah sadar baru diduduki keakuan itu. Duduk di situ. Jangan cuma diperhatikan. Itu tahap. Tahapnya itu diperhatikan, dimusyahadahkan, baru duduk di situ. Kalau sudah duduk diam. Jangan banyak cerita, jangan mau pengakuan. Jangan mau kita ego pintar, mau dikatakan makrifat lah, mau dikatakan orang hakikat lah, mau dikatakan, tidak perlu. Tidak perlu pengakuan seperti itu, hadirin. Bagaimana kita fokus kepada diri kita, cepat-cepat melebur. Bagaimana penyaksian itu supaya duduk di fana. Hilang keakuan makhluk. Tapi itu tentu tidak gampang ya. Tidak gampang. Kita semua belajar-belajar. Tidak ada hasil tanpa perjuangan kundur irada Allah. Yang penting dalam berjuang, dalam bermusyahadah, dalam menuju ke fana, kudrah irada Allah, bukan kita. Makanya dikatakan subhanallazi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram wa masjidil aqsa. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya. Siapa hambanya? Rasulullah. Kalau kita yang berjalan, habis kita pak. Kalau kita yang merasa berjalan, kita yang merasa sholat, kita yang merasa berzikir, kita yang merasa berniat, nah, habis kita. Tidak ada sholat. La yasulus sholata illa bima'rifatillah. Makanya dikatakan, kenapa ini saya sudah sholat tapi masih ada perbuatan keji dan mungkar, itu belum sholat. Makanya dikatakan inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sungguhnya sholat itu pasti mencegah perbuatan keji dan mungkar. Perbuatan keji itu apa? Perbuatan yang melanggar syariat. Mungkar itu adalah keakuan diri kita. Meskipun kelihatannya baik, tapi kita mengaku itu mungkar. Nah, makanya ada amar ma'ruf nahi mungkar, mengajak kepada ma'ruf, mencegah daripada yang mungkar. Mungkar itu yang ananiyah, pengakuan diri. Maka kalau kita belum begitu, berarti kita belum sholat, tidak ada sholat. Kalau orang mendirikan sholat banyak, sampai hitam kita punya jidat, sampai ribuan rakaat banyak, tapi sholatnya mana? Nah, sholat itu adalah pertemuan. Nah, disitulah pertemuan. Kalau tidak bertemu bukan sholat namanya, tapi mendirikan sholat, gerakan sholat, mulai daripada takbir, ruku, sujud, duduk, itu gerakan sholat, bukan sholat. Kalau sholatnya itu tidak kelihatan. As-sholatu mi'rajul mu'minin. Sholat adalah mi'rajnya orang beriman, pertemuan. Jadi kalau tidak bertemu Allah ketika sholat, bukan sholat namanya, tapi nanti jadinya senam pagi. Bukan bagaimana, tapi ini perlu, hadirin, perlu kita inikan. Perlu kita inikan dari diri kita sendiri atau keluarga kita, orang terdekat kita. Bagaimana kualitas kita? Kualitas para wali Allah, para sahabat. Apakah hanya dengan bertakbir saja, tidak ada
metode mematikan dirinya, pengakuan itu, semua ada. Maka kita yakin orang-orang pewaris Rasulullah, keturunan-keturunan yang masih memegang itu ilmu Rasulullah yang asli, maka dia akan tetap memegangnya sampai tersebar nanti di akhir zaman, sebelum datangnya gonjang-ganjing, huru-hara. Karena dikatakan kalau kita tidak kuat daripada tauhid kita sebelum memasuki huru-hara itu, maka kita lepas. Ya barangkali kita masih mengaku kita, saya Islam, saya iman. Tapi ini pengakuan kita. Di mata Allah bagaimana kita? Apakah sudah betul syahadat kita? Salat kita? Dan sebagainya. Otomatis apa yang pertama-tama dilakukan? Istinja. Istinja lahir, istinja batin. Istinja lahir dan batin. Lahir ya gampang, bisa dibersihkan. Orang sekotor apapun itu bisa dibersihkan pakai air. Najis-najis anjing itu kalau dipegang air liurnya, itu kalau dalam mazhab Syafi'i najis. Itu bisa dibersihkan dengan 7 kali air dengan 1 kalinya pasir. Masih bisa. Najis mughalladh itu, babi dan anjing. Tapi kalau najis keakuan, najis anania, bagaimana caranya? Makanya kata ulama kita, sucikanlah dirimu bukan dengan air, bungkuslah dirimu bukan dengan kain kafan. Nah itu yang dicari, istinja batin. Barulah wudhu kita tidak putus-putus. Nah setelah istinja apa? Baru berwudhu. Kalau istinja tidak benar, zohir batin, wudhu kita bagaimana? Nah wudhu bagaimana lagi? Wudhu lahir, wudhu batin. Kalau kita berwudhu, masih kita yang berwudhu, bukan berarti dilarang orang berwudhu, dilarang orang istinja, tidak apa-apa sambil latihan, tapi tetap juga cari ini ilmu yang paling penting, ini fardu ain. Ini ilmu fardu ain. Ini wajib kita pelajari. Ada zohir, ada batin. Sama dengan ketika setelah wudhu mendirikan sholat. Sholat lahiriah, sholat batin. Bukan juga saya sudah sholat, biar saya berak ini sesudah sholat. Itu perkataan basi sudah. Semua rata-rata sudah tahu. Artinya kalau sudah paham begitu, kerjakanlah kalau selagi mampu. Kalau memang belum, ya jangan nafikan. Kalau umatnya Rasulullah, mengaku umatnya Rasulullah, ikuti uswatun hasanah. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Qul in kuntum tuhibbunallah, katakan hai Muhammad kepada umatmu, kalau dia mencintaimu, ikuti aku, kata Allah. Yuhibbukumullah, niscaya Allah akan mencintaimu. Wa yaghfir lakum dzunubakum, Allah mengampuni dosa-dosamu. Wallahu ghafurur rahim, Allah Maha Pengampun. Nah, itu baru umat Rasulullah itu. Tapi kalau Rasulullah hanya diikuti dengan zohirnya saja, sia-sia nantinya. Kita sholat mulai daripada balik, kita naik haji bahkan tiap tahun sampai ada gelar hajinya. Tapi kalau tidak ikut Rasulullah secara batin, bagaimana mau diterima? Bukan berarti kita merasa diterima, tidak. Tapi kerjakanlah yang zohirnya, ikutilah Rasulullah secara zohir batin. Bukan hanya dengan pakaiannya, bukan hanya dengan sunnah-sunnah yang bernampak saja, tidak. Nah begitu saudara-saudara, makanya guru-guru kita, para wali-wali dulu, itu pastinya batin dulu baru zohirnya. Namun ketika sudah terlanjur sekarang, dua-duanya dikerja. Dua-duanya kita latihan, zohirnya tidak ditinggal, meskipun kita masih salah-salah, tapi ada niat untuk memperbaiki batin. Batinnya juga begitu, zohirnya juga begitu, dua-duanya kita pegang. Nah, maka itu tadi kunci-kuncinya sudah ada. Perbanyaklah daripada tahap-tahap, ya. Pelajarilah sifat ma'ani ma'nawiyah, kemudian kembalikanlah sifat-sifat itu, sadarilah, rasakanlah, leburlah ke situ. Baru itulah yang dikatakan hamba. Itu yang dikatakan insan kamil. Tapi bukan kita hamba, bukan kita insan kamil. Bukan mengaku, tapi mengakui, melebur ke situ. Jadi begitulah hadirin sekalian, yang mudah-mudahan dipahamkan Allah sama-sama semuanya. Lebih dan kurangnya mohon pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.